Kami hadir kembali untuk Anda. MBS FM, Wahana Syiar, Kajian dan Nada Islami. Selamat mengikuti acara kami. Disiarkan dari kawasan Pondok Pesantren Mambaus Solihin, Jalan Kiai Haji Syafi'i, nomor 7, Suci, Manyar, Gresik. Inilah Madu Yaman Mambaus Solihin FM, menggelegar di udara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Ya Allah, aku senang banget. Iya, Masya Allah, Bunda juga senang. Iya, soalnya hari ini spesial. Oh, spesial. Spesial pakai telur. Oh, nasi goreng dong. Oh, jangan makan Anda, dosa. Oh, enggak. Masa dosa sih, Bon? Ya maksudnya kita kan mau berkisah kok ngomongin makanan. Iya, Masya Allah. Izin ya, Bunda mau mengucap puji-pujian dulu kepada Allah Subhanahu wa taala ya, Bon. Iya, saya kok tak selat. Maaf ya, Nda. Iya, Masya Allah. Saking senengnya, Bon ya. Iya, aku senang banget, Masya Allah. Alhamdulillahi wa'ada, sodaka wa'ada, wa nasara abda, wa salatu wa salamu ala man la nabiyya ba'da, wa ala alihi wa man tabi'ahu amma ba'. Senantiasa pertama-tama dan yang paling utama, kita mengucapkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Puji-pujian, puja-pujaan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Karena atas nikmatnya lah kita sehari ini, kenapa masih bisa bersua di sini? Di mana? Di Radio MBS FM dong. MBS FM. Masya Allah. Alhamdulillah, senang sekali ya setelah sekian purnama setia. Masya Allah. Lama dong. Iya, lama sekali aku gak ketemu Kak Rifik. Iya, karena kesibukan masing-masing ya. Tapi Allah izinkan hari ini Bunda Dani dan tentunya aku Bon bisa menjumpai kembali pendengar setia, Masya Allah, pecinta kisah para sahabat, serial kisah para sahabat. Iya, betul. Yang disiarkan langsung dari FB dan itu YouTube-nya Radio MBS. Iya, betul sekali, Masya Allah. Selain itu, nikmat yang paling utama yang Allah berikan sampai sore hari ini adalah nikmat iman, nikmat Islam. Iya, dan juga nikmat kesehatan, betul sekali. Yang paling besar itu adalah nikmat iman ya, Masya Allah. Alhamdulillah, sampai hari ini Allah izinkan kita berpegang teguh pada akidah dan syariat Islam. Iya, betul, semoga sampai akhir hayat istiqomah berada di jalannya Allah, betul sekali, Masya Allah. Tak lupa sholawat dan salam tetap kita curahkan, kita sampaikan, kita ucapkan untuk junjungan kita, kekasih kita, idola kita semua. Betul sekali, uswatun hasanah kita. Siapa dia? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat dan orang-orang yang mengikuti sunnahnya. Betul sekali, dengan senantiasa apa, Bon? Mengucapkan salawat kepada Rasulullah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Masya Allah. Semoga semuanya yang ada di rumah dalam keadaan sehat. Bunda sehat tak? Alhamdulillah harus sehat. Bon sehat. Aku sehat terus dah. Oh, alhamdulillah ya, Mas Allah. Semoga semuanya pecinta kisah serial sahabat yang ada di rumah tetap dalam keadaan sehat walafiat. Iya, Masya Allah. Yang lagi sakit. Kenapa? Ya harus bersabar. Bersabar karena ini ujian dari Allah, Masya Allah. Semoga Allah angkat sakitnya, Allah beri kesembuhan yang sempurna, Allah jadikan sakitnya sebagai wasilah penggugur dosa-dosa di masa lalu. Dan semoga sakitnya menjadi wasilah dikabulkannya doa-doa. Amin, Masya Allah. Yang lagi sedih, semoga Allah beri kebahagiaan. Yang lagi tidak punya uang, kok guyu dah. Ada mungkin ya yang
lagi Allah uji dengan kesulitan ekonomi. Semoga bersabar. Iya, semoga bersabar dan semoga Allah beri rizki yang halal, barokah, berlimpah dari arah yang tidak diduga-duga sebagai sarana ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Masya Allah. Dah sudah lama kita gak nyanyi. Masya Allah. Masa baru saja opening sudah nyanyi. Iya dong, harus. Masya Allah. Semoga pendengar setia kangen ya sama Bon Bon. Wah, kira-kira kangen gak ya? Kak Divi kangen gak sama aku? Loh kan ini Kak Divi kayak kangen kok. Semoga semuanya kangen ya. Karena di saat kita Allah izinkan bertemu dengan difasilitasi oleh radio MBS, Masya Allah, ada banyak eh, keuntungan, iya, manfaat, iya betul. Pertama, silaturahim. Kedua, mendengarkan kisah. Ketiga, banyak ibro dari kisah yang bisa kita ambil. Iya betul, pintar sekali Bon Bon. Ya wes nyanyi. Masih ingat aja padahal sudah dialihkan ya sama Bunda. Ya gak apa-apa ya, sekali-kali. Dua kali, satu aja lah. Halo kawan, kita jumpa lagi bersama Bunda Dani dan aku Bon Bon yang paling keren, asyik, yang paling ganteng. Oh ye, kok gitu oyenya, saking senangnya, Masya Allah. Alhamdulillah, Masya Allah, tabarakallah. Kembali Bunda mengucapkan pujian kepada Allah karena hari ini, di sore hari ini kita mau melanjutkan kisah tentang Sopondap, tentang seorang sahabat yang bukan hanya menjadi sahabatnya Rasulullah, tapi sekaligus menantunya Rasulullah. Hebat dong, hebat banget. Beliau ini sangat pemalu dan beliau dalam sebuah hadis disampaikan bahwa termasuk 10 sahabat Nabi. 10 itu gak ngono dah. Ini berapa? Iku 5. Ya 10, 5 tambah 5. Lihat tangannya Bunda ada 2 kan? Ada 2, iya. Berarti jarinya 10. Ini 5. Oh iya, yang 5 pegang bonbon. Lali. Termasuk 10 sahabat Nabi yang dijamin masuk surga. Masya Allah. Dan satu lagi, sahabat ini, kenapa anda? Sahabat ini Masya Allah, rajin sekali bersodako. Siapakah dia? Siapakah dia? Kok balik tanya? Dan insya Allah sudah, kalau tidak salah 3 episode ya, dikisahkan tentang sahabat ini. Panjang juga ya Anda, ya insya Allah. Semoga hari ini bisa closing ya, bisa sampai selesai. Karena kemungkinan tahun depan. Kok tahun depan dah? Masih ada waktu. Insya Allah ke depannya. Iya ke depannya. Kita akan memasuki kisah tentang sahabat yang baru. Bismillah ya dah. Terus apa sih dah sekarang ini? Saat ini kita Bunda, iya. Salah lagi sama Bon ya, Masya Allah. Enggak salah kok. Bunda akan melanjutkan kisah tentang sahabat Utsman bin Affan. Bagaimana ceritanya? Bagaimana kelanjutannya? Apakah mendengar semua setia masih kepo? Bunda akan sampaikan setelah yang lewat berikut ini. Yang satu ini.
Alhamdulillah, Masya Allah, tabarakallah, barakallahu fikum. Buat semua pendengar setia Radio MBS, Masya Allah, Alhamdulillah. Sebelum Bunda akan melanjutkan kisahnya, Alhamdulillah sudah tidak ada bonbon, tidak ada yang mengganggu lagi. Aku dengar loh ya, Masya Allah. Ternyata masih ada di sini ya. Suaranya masih kedengaran, tapi tidak mengapa ya. Sebelum Bunda melanjutkan kisah bagaimana perjalanan hidup seorang sahabat yang mulia ini, Bunda ingin sedikit mereview. Karena kita sudah lama, ada berapa bulan ya, jedah dari kisah Utsman bin Affan yang pertama. Jadi beliau adalah seorang sahabat yang mulia, lahir dari seorang bangsawan yang nasabnya sangat bagus. Nasabnya bertemu dengan nasab Rasulullah. Utsman bin Affan bin Abu al-Ash bin Umayyah bin Abdisam bin Abdul Manaf ketemu dengan Rasulullah di Abdul Manaf. Khalifah-khalifah ini pengganti Rasulullah, sahabat-sahabat Rasulullah ini alhamdulillah nasab-nasabnya bagus semua dan ketemu dengan Rasulullah. Sebagaimana Abu Bakar. Abu Bakar ini nama aslinya Abdullah bin Utsman bin Amir bin Amr bin Ka'ab bin Sa'ad bin Taim bin Murrah bin Ka'ab ketemu sama Rasulullah di Murrah. Kalau Umar bin Khattab bin Nufail bin Uzzah bin Robbah bin Qurt bin Raza bin Adi bin Ka'ab ketemu sama Rasulullah di Ka'ab. Kalau nasabnya Rasulullah sendiri, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdul Manaf. Nah, Abdul Manaf tadi ya ketemu sama Utsman. Bin Qusay bin Kilab bin Murrah ketemu sama Abu Bakar tadi di Murrah. Bin Ka'ab ketemu sama nasabnya Umar bin Khattab. Bin Ka'ab bin Lu'aim bin Gharib bin Fihar bin Malik bin Nadar bin Ginana bin Husaimah bin Mudrika bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Masya Allah, sambung terus sampai ketemu dengan Nabi Ismail. Nasab yang luar biasa, nasab yang sangat bagus. Kalau di bangsa Arab, nasab ini sangat diperhatikan karena memang nasab ini kalau ditarik sebagaimana Rasulullah, nasabnya kakek moyangnya orang-orang hebat semua. Begitu pula dengan Utsman bin Affan ini ketemu sama Rasulullah nasabnya ya. Seorang sahabat yang sangat pemalu sampai Rasulullah sendiri bersabda, "Ala astahyi min rajulin tastahyi minhul malaika." Apakah aku tidak malu kepada seseorang laki-laki yang malaikat saja malu kepadanya. Jadi sangat pemalu. Tapi selain pemalu, Utsman bin Affan ini sangat dermawan, baik hati sekali. Semenjak sebelum Islam akhlaknya memang bagus sekali, akhlaknya sangat baik sekali, dermawan gitu ya, kemudian sopan seperti itu. Nah, keislaman Utsman sendiri apakah tidak mengalami tantangan sebagaimana keimanan Rasulullah ketika beragama Islam? Sama dengan Rasulullah, bahkan dikisahkan dulu itu awal-awal sudah pernah dikisahkan bahwa yang menentang keislaman Utsman bin Affan adalah pamannya sendiri, paman Al-Hakam bin Abu Al-Ash kan. Jadi pamannya ini merasa bahwa Islam itu bukan suatu kehormatan, sehingga dia tidak rela kemenakannya itu memeluk Islam. Kemudian pamannya ini menyiksa Utsman, diikat, dirantai tangannya, sampai kemudian berteriak-teriak di depan wajahnya, "Aku tidak akan pernah rela itu ya, kau meninggalkan agama nenek moyang kita sampai kau tinggalkan agamamu yang baru." Saking bencinya seperti itu ya, sampai menyiksa Utsman sehingga tidak akan dilepas tekanannya, siksaannya kalau belum Utsman melepaskan agama Islam. Namun Masya Allah, dengan keyakinannya, dengan keteguhan hatinya, Utsman berkata dengan sangat tenang, "Demi Allah, aku tidak akan pernah meninggalkan dan berpaling dari agama yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Karena keteguhan dan keyakinan hati Utsman bin Affan inilah pamannya akhirnya melemah dan akhirnya membiarkan Utsman tetap berada dalam Islam. Masya Allah, tantangan dari keluarganya sendiri. Namun Masya Allah, keislaman Utsman bin Affan ini ada dua versi ya. Jadi ada yang menceritakan bahwa ketika Utsman bin Affan ini sedang dalam perjalanan ke Syam, perdagangan gitu ya, di suatu tempat di antara Man'an dan Az-Zarqa ini, Utsman bin Affan bermimpi gitu. "Bangunlah, wahai orang yang tidur. Bangunlah, segeralah bergerak. Telah muncullah Ahmad, utusan dari Allah di kota Mekah.
Mimpi ini begitu sangat mengganggu pikiran Utsman bin Affan sehingga ketika selesai perdagangan pulang kembali ke Mekah, bertemulah dengan bibinya yang memang luar biasa. Bibinya ini ya, bibi Su'da bin Khurais ini membenarkan bahwa memang di Mekah ini Al-Amin mengatakan bahwa dia adalah utusan Allah dengan membawa agama yang hanif, agamanya Nabi Ibrahim yang hanya mengesahkan Allah, menyembah satu-satunya Tuhan, tidak ada sekutu baginya, apalagi berhala-berhala. Di versi lain, keislaman Utsman bin Affan ini ceritakan bahwa bermula dari kesedihan hati Utsman bin Affan. Jadi kisahnya Utsman bin Affan ini naksir, ada perasaan begitu ya, terhadap putrinya Rasulullah, Ruqayyah gitu ya. Tapi sayangnya Ruqayyah ini terlebih dahulu dipinang oleh Utbah, sepupunya Rasulullah, anak dari pamannya Rasulullah, Abu Lahab. Maka sedihlah hati Utsman bin Affan ini, galau karena sudah keduluan sama Utbah. Di tengah kegalauannya ini sedih banget dia. Bertemulah dengan Bibi Suda binti Khurais ini, akhirnya dia ceritakan kesedihannya. Namun luar biasanya Bibi ini memberi semangat. Itu nggak apa-apa, nggak penting. Yang lebih penting sekarang ini adalah Muhammad Al-Amin menyatakan dirinya itu utusan Allah. Dia membawa agama yang lurus, agama yang hanya mentauhidkan untuk menyembah Allah satu-satunya, tidak ada sekutu. Nah, sampai di sini perbedaannya, namun kesamaannya dari dua versi ini akhirnya dari keterangan Bibi Suda ini, Utsman bin Affan menemui Abu Bakar dan Abu Bakar membenarkan, dibawalah Utsman menghadap Rasulullah, maka kemudian Utsman berbaiat kepada Rasulullah. Itu kisah tentang keislaman sahabat Utsman bin Affan, termasuk dalam as-sabiqunal awalin, orang-orang yang pertama kali memeluk agama Islam. Jadi Masya Allah, luar biasa ya Utsman ini ya, termasuk sahabat yang awal memeluk agama Islam, di mana masyarakat mereka saat itu sedang tidak mempercayai Al-Amin. Padahal gelar Al-Amin ini gelar yang diberikan oleh masyarakat Quraisy sendiri kepada Rasulullah. Tapi ketika Rasulullah sudah mendakwakan risalah Islam, mereka tidak percaya. Tapi beda dengan Utsman. Utsman langsung berbaiat dengan Rasulullah. Nah, Masya Allah, itu keislaman sahabat Utsman bin Affan. Nah, sahabat Utsman bin Affan, teman-teman semua solihin dan solihah, mempunyai julukan, masih ingat? Dulu sudah pernah disampaikan ya di kisah-kisah awal. Julukannya adalah Dun Nurain, pemilik dua cahaya. Maksudnya apa? Maksudnya adalah kalau menurut Al-Mahlab bin Abu Syahra, bahwa Abu Syafrah ya, Syafrah betul. Dzunurain ini maksudnya adalah bahwa Utsman bin Affan ini adalah sahabat, satu-satunya sahabat yang menikahi dua putrinya Rasulullah. Jadi ketika putrinya Rasulullah Ruqayyah ini menikah dengan Utbah, dan kemudian ketika Rasulullah ini sebelum Rasulullah diangkat menjadi Rasul ya, dan ketika Rasulullah diangkat menjadi utusan Allah kemudian mendakwakan Islam, keluarga pamannya Abu Jahal begitu menentangnya, bahkan termasuk Utbah menantunya, akhirnya Ruqayyah dicerai. Dan setelah Ruqayyah ini dicerai, maka dinikahilah oleh Utsman bin Affan. Namun sayangnya ketika terjadi perang Badar, Ruqayyah ini meninggal dunia. Masya Allah, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Betapa sedihnya Utsman bin Affan ya, sedih kehilangan istrinya, sedih takut tali keluarganya dengan Rasulullah terputus karena sudah bukan menantunya lagi. Tetapi betapa gembiranya Utsman bin Affan ketika Rasulullah kemudian malah menikahkan Utsman bin Affan dengan putrinya yang ketiga, Ummu Kulsum. Sehingga Utsman bin Affan mendapat julukan Dzunurain, pemilik dua cahaya. Begitu juga menurut Abdullah bin Umar bin Abban al-Ja'fi dalam Sunan Baihaqi diceritakan bahwa juga Dzunurain ini sebutan untuk pemilik dua cahaya. Namun kalau menurut Abdullah bin Umar bin Abban, itu menurut Ali Muhammad As-Sahabi. Kalau menurut Muhammad As-Sahabi dalam keterangannya, beliau menyatakan bahwa Utsman bin Affan disebut Dzunurain karena mempunyai amalan setiap malam itu sholat dan membaca Al-Quran.
Maka sholat ini cahaya yang pertama, membaca Al-Quran cahaya yang kedua. Hal ini dijelaskan oleh Abbas Al-Aqad dalam bukunya Utsman bin Affan Dzurnu'in. Jadi wallahu a'lam bishawab, yang mana yang penting dua-duanya bagus semuanya, dan semoga kita bisa meniru ya. Meniru bukan meniru menikahi dua putrinya Rasulullah, tidak mungkin, tapi meniru amalannya Utsman bin Affan yang malam-malam harinya dihabiskan dengan sholat, qiyamul lail, dan membaca Al-Quran. Nah, bagaimana dengan itu amal solinya Utsman bin Affan? Lantas bagaimana dengan kedermawanannya? Kalau kedermawanannya ini banyak kisah ya, terutama kemarin sudah juga dikisahkan bagaimana tentang sumur Rauma. Di saat Mekah paceklik, kemudian Madinah paceklik, kemudian tidak ada air. Orang Yahudi ini yang kemudian punya air, punya sumur, dia menjualnya dengan harga yang tinggi kepada orang-orang muslim, sehingga Rasulullah kemudian bertanya, barang siapa membeli sumur ini maka jaminannya surga. Maka Utsman bin Affan membelilah. Namun Yahudinya nggak mau, teman-teman, langsung diserahkan begitu aja, kok enak gitu ya. Maka dibelilah oleh Utsman. Ini taktiknya Utsman, masya Allah luar biasa ya. Dibelilah sumur ini separuh, sehari ini milik Utsman, seharinya milik Yahudi gitu ya. Akhirnya Yahudi setujulah dengan harga yang mahal ya tentunya, karena kalau nggak harga mahal nggak mungkin dilepas oleh Yahudi, karena Yahudi mikirkan keuntungannya. Namun pada hari ketika Yahudi ini memiliki hak dari sumur ini, tidak ada orang muslim yang membelinya. Kenapa? Karena sehari sebelumnya Utsman sudah mempersilahkan semua umat muslim di Madinah untuk memenuhi kebutuhan airnya hari itu dan untuk besoknya. Karena rugi hari itu, dia tidak mendapatkan uang, maka dijuallah yang separuh ini kembali kepada Utsman. Akhirnya sumur ini mutlak sepenuhnya milik Utsman bin Affan dan diberikan untuk kepentingan umat Islam saat itu yang ada di Madinah. Masya Allah luar biasa ya. Bagaimana dengan ketika Madinah juga ada masa paceklik, kekurangan makanan. Utsman saat itu membeli makanan yang begitu banyak dari negara yang jauh, negara Syam ya. Masya Allah, 300 onta. Ini banyak, bukan 300. Kalau 300 onta itu nanti di perang Tabuk ya. Jadi Utsman ini membeli makanan yang banyak sekali, kemudian berupa gandum, roti, semua bahan pangan, dan itu kemudian ditawarlah oleh pedagang-pedagang yang ada di Madinah waktu itu. Hei Utsman, aku akan membeli daganganmu ini 2 kali lebih lipat. Juallah kepada kami. Iya, aku juga mau membeli daganganmu ini yang kau beli dari tempat yang jauh itu 2 kali lipat, sama. Tapi Utsman bin Affan tidak tergiur, teman-teman. Dia tidak menjualnya kepada pedagang-pedagang ini. Tapi justru bahan makanan yang sebanyak itu dia berikan gratis kepada umat Islam. Masya Allah luar biasa ya. Belum lagi yang Bunda ceritakan lagi, 300 onta penuh dengan perlengkapannya disediakan Utsman untuk membantu di peperangan Tabuk. Peperangan Tabuk ini karena jauh ya dengan Romawi. Saat itu juga Romawi yang begitu kuat pasukannya, sementara umat muslim jaraknya sudah jauh ke sana, perlu kendaraan, perlu makanan gitu ya, sehingga Rasulullah saat itu tidak mengizinkan banyak pasukan yang ke sana karena memang keterbatasan dari perbekalan dan kendaraan onta yang dimiliki. Namun Masya Allah, Utsman langsung tanggap dengan memberikan 300 onta beserta perlengkapannya lengkap untuk membantu di perang Tabuk ini. Luar biasa ya, Masya Allah. Belum lagi setiap Jumat Utsman bin Affan membebaskan 1 budak setiap Jumat. Dan sebelum wafat malah Utsman bin Affan ini memerdekakan 20 budak. Padahal harga budak untuk memerdekakan 1 budak itu tidak murah. Tapi itulah Utsman bin Affan, hartanya sepenuhnya diberikan untuk Islam, untuk umat manusia.
Luar biasa kan? Siapa teman-teman yang mau seperti Utsman bin Affan? Ahli ibadah, kemudian akhlaknya bagus, kemudian ahli sedekah juga. Lengkap, Masya Allah. Setelah Umar bin Khattab meninggal dunia, Utsman bin Affan diangkat menjadi khalifah ketiga, menggantikan khalifah Umar. Ketika menjadi khalifah ini, Masya Allah, banyak sekali jasa-jasanya yang dilakukan oleh Utsman bin Affan. Antara lain yaitu perluasan wilayah. Ketika Utsman bin Affan menjabat sebagai khalifah, terjadi perluasan wilayah kekuasaan dan Islam itu sampai di wilayah Tunisia di Afrika Utara. Masya Allah, jauh banget ya. Karena kan benua Afrika sama Mekah ini bukan seperti Gresik sama Surabaya. Ini sudah tingkat luar negeri gitu ya, perluasannya sudah sampai seperti itu, sampai perluasannya ke luar negeri gitu. Kekuasaannya Utsman bin Affan, ada perluasan dakwah, dan kemudian di masa pemerintahannya juga, di masa khalifahnya juga ada penyusunan mushaf, karena memang dari seorang sahabat yang sedang bepergian ke daerah-daerah itu, dia merasa bingung. Kok Al-Quran di sana dibaca seperti ini ya? Sementara aku di situ bacaannya Al-Quran kok beda ya? Kalau begitu aku harus menyampaikan ini kepada Khalifah Utsman. Karena kalau tidak ini akan bahaya. Al-Quran dibaca sesuai dengan logat daerah mereka masing-masing. Sehingga itu kan tidak sama dengan yang dibaca Rasulullah. Dan tentunya pasti nanti juga akan terjadi masalah. Maka sahabat ini kemudian menyampaikan kepada Khalifah Utsman bin Affan tentang hal ini. Akhirnya Utsman bin Affan menyuruh Zaid bin Thabit untuk mengumpulkan lembaran-lembaran mushaf ini dan menyusunnya dalam satu mushaf. Dan mushaf ini dikenal dengan Mushaf Utsmani. Jasa apa lagi kira-kira teman-teman yang selama pemerintahan kekhalifahan Umar bin Khattab, Utsman bin Affan ini, salah satu jasanya adalah membentuk angkatan laut yang tangguh. Kenapa? Karena wilayah Islam sudah luas. Wilayah Islam sudah sampai ke Tunisia kan tadi. Otomatis itu dipisahkan juga dengan laut. Dan sebagai untuk mengantisipasi serangan dari laut, untuk peperangan dan sebagainya, Utsman bin Affan kemudian membentuk angkatan laut yang begitu tangguh. Jasa yang lainnya adalah mengatasi beberapa pemberontakan. Jadi selama kekhalifahan Utsman bin Affan ini terjadi banyak pemberontakan di sana sini ya. Insya Allah kisahnya sudah pernah disampaikan, Bunda hanya sedikit mereview sehingga Bunda tidak menjelaskan lebih lanjut, tetapi inilah tantangan yang dihadapi oleh seorang khalifah Utsman bin Affan. Pemberontakan ini berhasil diatasi oleh Utsman bin Affan. Dan Utsman bin Affan juga merenovasi 3 masjid. Masjidil Haram, Masjid Nabawi dan juga Masjid Kuba. Direnovasi oleh Utsman bin Affan. Masya Allah, ini jasa-jasa Utsman bin Affan. Tapi ada satu lagi, jasanya membuat gedung peradilan. Allahu Akbar. Kalau di zaman khalifah sebelumnya tidak ada gedung itu ya. Kalau ada permasalahan diselesaikan di masjid. Tapi Utsman bin Affan ini membuat gedung peradilan di mana fungsinya adalah sebagai tempat untuk menyelesaikan masalah-masalah. Kalau dulu zamannya Rasulullah ada Darun Nadwa. Ya, masih ingat ya, Darun Nadwa ini dipakai oleh orang-orang bangsa Arab untuk rapat di situ gitu ya, menyelesaikan masalah di situ, bahkan rapat untuk menyakiti Rasulullah, rapat untuk mengintimidasi Rasulullah, rapat rencana untuk membunuh Rasulullah juga dilakukan di Darun Nadwa. Kalau zamannya Utsman dibuatlah gedung peradilan. Nah, itu jasa-jasa Utsman bin Affan banyak sekali, Masya Allah. Lantas kira-kira apakah selama Utsman bin Affan memimpin rakyatnya bisa mengatasi semua pemberontakan-pemberontakan itu?
Apakah kira-kira kekhalifaan Utsman ini bisa sampai langgeng ya, panjang ya? Atau kira-kira ada orang-orang yang memang tidak suka dengan Utsman bin Affan? Mau tahu kira-kira kelanjutan kisahnya? Tunggu yang satu ini lewat terlebih dahulu. Dipersilakan. Kami hadir kembali untuk Anda.
Masya Allah, Alhamdulillah kita kembali Allah pertemukan setelah ada yang beberapa tadi yang lewat. Demikianlah teman-teman, bunda yang solih dan solihah, anak-anak yang hebat yang ada di rumah, Masya Allah, yang namanya fitnah, yang namanya kekejian ada saja di mana-mana. Begitu pula ketika Khalifah Utsman bin Affan menjabat. Ada banyak kejadian, ada banyak fitnah yang dilontarkan kepada Khalifah Utsman. Jadi ketika di masa kekhalifahannya, Khalifah Utsman bin Affan mengumpulkan mushaf-mushaf dan kemudian dijadikan satu dalam mushaf Utsmani. Ternyata ada orang yang tidak suka, walaupun sebagian besar kaum muslimin ini merasa lega karena mereka merasa Allah selamatkan atas kemungkinan terjadinya pertentangan karena perbedaan pembacaan Al-Quran ini gitu loh. Namun hal itu tidak membuat salah seorang Yahudi membiarkan. Ketika masyarakat Madinah, umat Islam sudah merasa, ya sudahlah, memang ini bagus ini. Allah selamatkan kita gitu dari perbedaan-perbedaan itu. Sehingga betul sekali tindakan khalifah gitu ya, untuk mengumpulkan lembaran-lembaran itu menjadikan satu mushaf. Walaupun itu tidak dilakukan di zaman Rasulullah gitu loh. Maka kemudian fitnah-fitnah ini kemudian terjadi bahwa Khalifah Utsman ini menyelisih Rasulullah. Khalifah Utsman ini tidak mencintai Rasulullah, padahal kan tujuannya baik gitu. Dan itu juga terjadi pada seorang Yahudi yang Bunda sebutkan tadi. Dia tidak suka begitu loh dengan perkembangan Islam yang begitu pesat, perkembangan Islam yang begitu besar. Maka digorenglah ini gitu. Namanya Abdullah bin Sabah. Bagus sekali sebenarnya namanya ya. Abdullah bin Sabah ini keturunan Yahudi yang tinggal di Yaman. Memang dia tuh nggak suka. Dia disebut juga panggilannya Ibnu As-Sauda karena dia hitam ya. Karena dia hitam, dia itu terlahir dari seorang wanita berkulit hitam. Nah orang ini yang menggoreng itu, kemudian digorenglah beberapa fitnahan keji terhadap Khalifah Utsman bin Affan yang dianggap menyelisih Rasulullah, karena hal itu tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah. Kemudian fitnahan yang lain juga disebutkan bahwa Khalifah ini tidak mengqashar sholatnya, tidak meringkas sholatnya ketika di Mina, tidak seperti yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Jadi dianggap menyelisih, dianggap menyimpang dari apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Padahal gitu ya, Utsman di sana itu memilih menginap karena beliau itu mempunyai keluarga di Mina. Tapi itulah fitnah-fitnah yang keji yang terus dilontarkan. Bahkan ada beberapa orang yang melontarkan fitnahan bahwa Khalifah Utsman ini dalam pemerintahannya ada nepotisme. Khalifah Utsman ini mengangkat, memang ketika di dalam pemerintahannya ini Khalifah Utsman ini memecat beberapa pejabat yang memang dia tidak kredibilitas gitu, tidak bagus kerjanya. Digantilah oleh beberapa orang yang masih muda, yang memang SDM-nya jauh lebih bagus. Dan memang ada salah satu saudara dari Utsman bin Affan itu yang diangkat, namun sebelumnya itu sebenarnya dia sudah juga diangkat ketika di zamannya Rasulullah itu sudah gitu loh. Tapi itulah ya, Masya Allah, fitnah-fitnah itulah yang kemudian dilontarkan kepada Khalifah Utsman bin Affan begitu. Jadi Muawiyah ini memang sudah diangkat sebagai pejabat, bahkan ketika kekhalifahan Umar pun Muawiyah ini dikukuhkan juga sebagai pejabat pemerintah. Jadi sebenarnya Khalifah Utsman tidak nepotisme dong. Walaupun memang Muawiyah ini adalah saudaranya, karena memang sebelumnya juga pada zaman kekhalifahan Utsman sudah menjadi pejabat. Tapi itulah ya,
Orang lain tidak suka itu terus menyampaikan itu. Bahkan tuduhan lain diungkit kembali. Khalifah Utsman tidak ikut perang Badar. Khalifah Utsman tidak ikut perang Uhud. Padahal kan memang Khalifah Utsman ini tidak ikut perang Badar karena perintah Rasulullah menjaga Ruqayyah, putrinya Rasulullah, istrinya beliau sedang sakit. Dan ketika perang Uhud terjadi kesalahpahaman. Kita tahu bahwa di perang Uhud itu kocar-kacir. Apa namanya itu, pejuang-pejuang muslim itu kocar-kacir di sana karena memang tidak menurut kepada perintah Rasulullah bagaimana orang-orang yang di atas gunung Uhud itu turun ketika melihat ghanimah di bawah itu. Padahal Rasulullah memerintahkan tetap di atas gunung Uhud gitu. Supaya tetap di sana sampai musuh ini benar-benar memang sudah pergi itu. Dan memang ini adalah sebagai catatan bagi kita hikmahnya bahwa itulah kalau tidak menurut perintah Rasulullah terjadilah kekacauan, kocar-kacir prajurit Islam saat itu. Begitu pula dengan Khalifah Utsman ini yang memang melarikan diri dari perang Uhud itu bukan karena takut, bukan karena meninggalkan Rasulullah, bukan karena salah paham. Karena kesalahpahaman yang terjadi di perang Uhud, dan itu digoreng terus sama orang-orang, terutama oleh Abdullah bin Sabah ini yang tidak suka dengan orang muslim. Itu dilontarkan terus, dibakar terus orang-orang muslim yang kemudian banyak yang terhasut olehnya. Bahkan kemudian mereka juga melontarkan fitnah-fitnahan yang lain terhadap Khalifah Utsman bin Affan. Bahwa Khalifah Utsman bin Affan ini adalah khalifah yang memang tidak tegas. Khalifah Utsman ini kan lembut, beda banget dengan Umar bin Khattab ya. Jadi ya begitulah, ketika banyak orang yang sudah mulai protes seperti ini, Khalifah Utsman ini santai banget menanggapinya gitu. Khalifah Utsman tetap ke masjid, tetap sholat berjamaah begitu. Walaupun sebenarnya sahabat-sahabat yang lain ini sudah mulai panik gitu. Wahai Khalifah, ini sudah terjadi pemberontakan di mana-mana gitu. Tapi Khalifah Utsman ini menyampaikan, jangan sampai engkau ini terpancing oleh fitnahan-fitnahan yang keji gitu, seperti itu. Disampaikan dengan lemah lembut seperti itu. Beliau juga tidak takut, beliau tetap sholat di masjid berjamaah gitu, sampai akhirnya kemudian orang-orang yang protes ini, orang-orang yang melakukan fitnah-fitnahan ini kemudian mendatangkan bala tentara yang banyak untuk kemudian melakukan pemberontakan agar Khalifah Utsman ini meletakkan kembali jabatannya sebagai khalifah. Khalifah Utsman kemudian berdiskusi dengan sahabat-sahabat yang lainnya seperti Ali radhiyallahu anhu, kemudian Abdullah bin Umar, berdiskusi. Dan sahabat-sahabat ini menyatakan bahwa ya khalifah tidak usah diletakkan karena ini memang baju Allah yang Allah pakaikan untukmu. Jadi akhirnya Khalifah Utsman pun tetap tidak mau meletakkan jabatannya sebagai khalifah. Maka marahlah pemberontak-berontak ini. Kemudian khalifah yang saat itu ada di rumah, dikepunglah rumahnya. Sehingga khalifah ini tidak bisa kemana-mana. Bahkan akses untuk membeli makanan, minuman pun tidak ada. Jadi teringat Bunda ketika Rasulullah SAW diisolasi di sebuah kampung ya, Si'ib itu ya, selama 3 tahun oleh orang-orang musyrikin Quraisy. Tapi ini pemberontakan oleh hasutan kaum Yahudi ini terjadi pada orang-orang Muslim, dihasut. Mereka kemudian melakukan pengepungan di rumah Utsman bin Affan ini selama 40 hari. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah pernah mengingatkan kepada sahabat-sahabatnya ketika mereka berkumpul. Rasulullah bersabda saat itu bahwa sepeninggalku akan terjadi fitnah besar. Dalam fitnah tersebut, orang yang berselubung kain itu akan terbinasakan secara zalim.
Rasulullah mengatakan itu sambil menunjuk kepada sahabat Utsman bin Affan. Otomatis sahabat-sahabat yang ada di situ terperangah, kaget. Betapa tidak, Rasulullah mengatakan itu sambil menunjuk sahabat Utsman. Mereka kemudian bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, apa yang kau maksudkan? Ini adalah Utsman bin Affan? Rasulullah kemudian mengangguk dan mengiyakan. Orang ini ya Rasulullah, kata sahabat. Rasulullah mengangguk dan mengiyakan. Dan Masya Allah, hadis itu berlalu begitu ketika Khalifah Abu Bakar memimpin, ketika Khalifah Umar memimpin, dan akhirnya Khalifah Utsman memimpin. Terjadilah Yaumud Dar, hari di mana tragedi Yaumud Dar ini orang-orang pemberontak mengepung rumah Utsman bin Affan. Utsman bin Affan saat itu tidak takut sama sekali. Dia habiskan hari-harinya dengan membaca Al-Quran. Masya Allah, bunda merinding ya Allah, Allah Akbar, Masya Allah. Tidak ada ketakutan sama sekali pada diri khalifah. Beliau habiskan waktu-waktunya itu dengan membaca Al-Quran. Dan juga dalam keadaan berpuasa. Sampai ketika pemberontak itu mulai mau masuk ke dalam rumahnya, saat itu Khalifah Utsman bin Affan sempat terlelap sebentar. Dalam tidurnya beliau mimpi bertemu dengan Rasulullah. Rasulullah kemudian bersabda kepada Khalifah Utsman bahwa sebentar lagi Khalifah Utsman akan berbuka bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan benar saja terjadi. Ketika itu terbangunlah Khalifah Utsman, pintu rumahnya didobrak oleh pemberontak-pemberontak ini. Kemudian ditikamlah Khalifah Utsman ini tersungkur di atas mushafnya. Darah berceceran kemana-mana, begitu pula tercecer di atas mushaf. Maka wafatlah khalifah ini. Tepat pada hari Jumat 18 Zulhijjah 35 Hijriah pada usia 82 tahun. Khalifah Utsman syahid dalam keadaan berpuasa dan dalam keadaan sedang membaca Al-Quran. Masya Allah, luar biasa. Kematian yang sangat indah. Semoga kita semua Allah beri kehidupannya husnul khotimah, meninggal dalam keadaan husnul khotimah, meninggal dengan menyebut nama Allah di akhir hidup kita, meninggal dalam keadaan sholat, dalam keadaan baca Al-Quran, dalam keadaan berpuasa, sebagaimana seperti sahabat Utsman bin Affan. Demikianlah, waktunya berpisah sudah tiba. Khalifah Utsman bin Affan wafat syahid. Dan insya Allah sesuai dengan mimpinya, Khalifah Utsman bin Affan berbuka bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita semoga Allah kumpulkan bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat yang mulia di surga Firdausnya Allah. Amin ya rabbal alamin. Bunda termehek-mehek lagi ya, dan supaya Bunda tidak lebih termehek-mehek lagi, kita kasih kesempatan yang mau lewat dulu, dipersilahkan.
Masya Allah, Alhamdulillah. Hari ini Bunda sudah menyelesaikan kisah tentang sahabat Utsman bin Affan. Bunda lo, mewek lagi. Iya betul. Mesti nek berkisah tentang sahabat mewek. Berkisah tentang Rasulullah mewek. Iya betul. Masya Allah, betapa sahabat ini luar biasa ya Bun. Coba Bunda ini tidak tahu kalau Allah, tapi tetap berdoa, Bunda tetap berdoa semoga Allah memberikan hidup Bunda ini husnul khotimah, meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Tapi kan paling tidak Bunda ini sadar, Bunda ini banyak salahnya, banyak dosanya, iya. Sedikit amalnya, Masya Allah, astagfirullahaladzim, wa atubu ilaih, ya Allah. Sangat jauh, Masya Allah, dengan para sahabat yang mulia. Iya, Khalifah Utsman meninggal dalam keadaan puasa, betul. Dalam keadaan baca Al-Quran, betul. Sama kayak Khalifah Umar, iya. Khalifah Umar dibunuh ketika sholat, iya. Ini juga Khalifah Utsman dibunuh Yonda ya. Iya, Masya Allah. Tapi insya Allah syahid, betul. Makanya Bunda termehek-mehek. Iya, semoga lah Bunda nanti husnul khotimah, syahid nantinya, betul wafatnya. Iya wafatnya. Kalau mati itu binatang. Binatang, ayam mati, sapi mati. Kalau manusia wafat. Iya betul, pintar sekali ya. Masya Allah, Alhamdulillah. Teman-teman solih dan solihah, insya Allah pertemuan ke depan sudah sahabat Rasulullah yang baru. Iya, siapakah dia? Siapakah dia? Kepo. Ya betul ya. Insya Allah pantengin terus FB dan YouTube-nya Radio MBS. Iya, Masya Allah. Sudah waktunya Bunda pamit. Betul, Bun juga. Yang baik-baik datanya dari Allah, yang salah murni dari hawa nafsu Bunda sendiri. Mohon dibukakan pintu maaf yang selebar-lebarnya. Bunda juga senantiasa mohon ampunan kepada Allah atas semua kesalahan, kekhilafan, kekurangan yang Bunda perbuat selama kita bertemu. Dari mulai awal kita bertemu sampai akhir kita bertemu. Baik yang Bunda sengaja maupun yang tidak Bunda sengaja. Baik yang Bunda tambahkan maupun yang Bunda sembunyikan, dengan senantiasa mohon ampunan. Bunda senantiasa mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Kita tutup pertemuan kita pada sore hari ini dengan baca doa kafaratul majelis bersama-sama. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bunda Dani dan aku Bonbon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.